Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Firmansyah dengan NIM 2265033. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai pengenalan cybercrime. Oke, langsung saja. Di sini terdapat tiga tipe cyber, yaitu pertama cyberspace atau ruang cyber, kemudian ada cybercrime yaitu kejahatan cyber, dan ada cyberlaw yaitu hukum cyber. Pertama, cyberspace. Cyberspace sendiri yaitu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer. Terutama internet ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalani bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Kemudian definisi cyberspace menurut kamus Cyber Grade Advanced Beginner Dictionary, the internet considered an situation wherewith payment of paper software and about cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer ini. Ini penting dalam era digital dan yang mengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Berikut adalah sejarah awalnya muncul cyberspace. Pada awal 1960-an dan sampai 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Kemudian pada 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dari jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP dan atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook yang muncul. Pada tahun 2010, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia, dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Kemudian cyberspace atau dunia maya, istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990-an. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier atau Foundation FIEFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyber. Kemudian sini ada cybercrime, di mana Kongres PBB yang dikutip oleh Bardad Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan pengakuan terhadap pelaku kejahatan pihak Hanaf Havana ubah pada tahun 1990 dan dirinya. Australia pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan siber. Cybercrime yaitu kejahatan siber atau cybercrime dan kejahatan terkait komputer atau computer related crime. Kemudian ada karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Yang pertama, luang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, dan modus kejahatan. Yang kelima, jenis-jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Kemudian jenis-jenis kejahatan cyber, pertama pencurian identitas atau seorang mencuri informasi pribadi seseorang, kemudian ada phishing, melakukan pengiriman email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagi informasi pribadi. Kemudian ada malware, yaitu virus komputer menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi korban. Ada ransomware, di mana perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeteksi data tersebut. Yang kelima, peretasan, di mana pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri datanya. Dan juga yang keenam, itu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, sebuah kelompok pelaku yang menunjukkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari sebuah perusahaan.
pemalsuan atau forgery, membuat dokumen palsu atau identifikasi palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Yang kesembilan, pornografi anak, di mana menyebutkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak. Kemudian ada cyberbullying, di mana menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirimkan pesan atau konten merendahkan. Kemudian yang ke-11 ada menyebarkan informasi palsu atau disinformation, menyebarkan berita-berita palsu atau informasi palsu untuk mengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Kemudian ada peretasan email, ada pengintaian, ada penggelapan, itu untuk mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban. Kemudian yang ke-15 ada kejahatan keuangan online, di mana dia menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak. Ke-16 ada pelanggaran privasi, yaitu mereka atau memonitor aktivitas seseorang, kemudian pencurian akses, mencuri kata sandi dan mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin, kejahatan seksual di mana menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak. Pemerasan online juga mengancam dan mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Dan yang ke-20, kejahatan sumber daya komputer, yaitu menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin. Kemudian di sini ada 3 contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu peretasan email, di mana pada tahun 2020 Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58 miliar. Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Untuk berita lebih lengkapnya ada linknya di bawah sini, bisa nanti kalian klik. Yang kedua yaitu penebaran informasi palsu, di mana Bareskrim Mabes Polri menetapkan pengiat media sosial Falti Huta Barat sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax, rekaman pembicaraan yang diduga forum koordinasi pemimpin daerah Forkompimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di media sosial miliknya. Untuk berita lebih lengkapnya lagi ada di link di bawah. Pelanggaran yang ketiga, kasus yang ketiga, di mana pelanggaran kebocoran data Bank Indonesia dengan jumlah bertambah mencapai 74 GB, jumlah perangkat milik BI yang diretas meningkat menjadi 237 unit. Pertanyaannya, kebocoran data milik BI atau Bank Indonesia itu dikabarkan oleh salah satu platform intelijen bernama Trackers lewat Twitter pada Senin siang, dan dalam ceritanya pembobolan data itu masih dilakukan oleh geng ransomware Conceal. Pada Kamis, akun itu juga telah mengungkapkan bahwa data Bank Indonesia yang dibobol hanya 838 kali sebesar 487 MB, dan perangkat PC Bank Indonesia yang diretas hanya 16 unit. Untuk berita lengkapnya bisa kalian klik link di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.